Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendengarkan desiminasi mengenai budaya positif di sekolah dalam rencana aksi nyata CGP Angkatan 11 di SMA Al-Huda Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mensosialisasikan atau mendesiminasikan mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya sebenarnya kita sudah menjalankan ya budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Salah satunya itu menyambut anak di depan, itu juga sudah merupakan budaya positif. Kemudian menggaungkan moto 5S, senyum, salam, sapa, itu juga merupakan suatu budaya positif. Nah, di sini kita tahu bahwasanya budaya positif itu suatu lingkungan belajar yang kondusif dan juga menyenangkan. Nah, di mana semua anggota komunitas sekolah, baik itu siswa, guru, staf, hingga orang tua itu merasa dihargai, kemudian terlibat aktif dan juga bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif yang sebenarnya sudah kita lakukan. Namun kita belum tahu seperti apa sih budaya positif itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa konsep utama di dalam budaya positif ini. Nah, ini adalah beberapa konsep yang seharusnya kita ketahui bahwasannya di dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Mungkin ada dari kita yang sebelumnya kita belum mengetahui seperti apa sih budaya positif itu. Nah, inilah beberapa rangkaian budaya positif. Pause saja dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan, ya, pendekatan kita kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk mendidik dan juga membimbing peserta didik kita tentunya, yang bertujuan untuk mengembangkan kedisiplinan diri pada siswa-siswi kita tanpa menggunakan hukuman fisik ataupun emosional. Kalau mungkin dulu zaman kita hukuman fisik itu masih diberlakukan ya, tapi untuk saat ini hukuman fisik pada siswa itu tidak boleh lagi dilakukan ya, karena ini bertentangan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, fokus utama dari disiplin positif ini adalah membangun hubungan yang kuat antara mengajarkan keterampilan sosial dan juga emosional kepada anak-anak didik kita, serta juga memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar dari kesalahan mereka. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kemudian beberapa konsep dasar dari disiplin positif ada hubungan yang kuat, kemudian empati, komunikasi yang efektif, pemberian pilihan, konsekuensi yang logis, penguatan positif, pemecahan masalah ataupun solusi. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut pandangan Bapak Ibu, mengapa disiplin positif itu penting untuk kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, bagaimana disiplin positif ini penting? Oh ya, boleh Bu Cindy? Menurut saya, Bu Ayu, mengapa disiplin positif ini penting? Dikarenakan disiplin positif ini membentuk karakter
Yang mana nanti karakter anak itu terbentuk dari hal-hal yang sudah diajarkan oleh guru ataupun orang tuanya. Nah, jadi dari karakter ini yang terbentuk, maka ada sisi baiknya untuk mereka. Mereka bisa mengembangkan diri mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Terus itu juga mereka bisa untuk menguatkan ataupun terjalinnya komunikasi antara guru dan murid dengan baik. Saya itu aja. Oke, luar biasa Bu Cindy, terima kasih. Betul yang dikatakan Ibu Cindy barusan, bahwasannya disiplin positif ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita lakukan untuk membangun karakter. Membangun karakter di sini adalah membantu anak-anak didik kita untuk mengembangkan rasa percaya dirinya, kemudian tanggung jawab serta empati dengan sesama. Nah, selain itu juga pentingnya mengapa? Untuk meningkatkan hubungan yang baik antara orang tua, anak, dan juga rekan-rekan guru untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi pertumbuhan peserta didik kita. Nah, selain itu juga dapat menghindari masalah perilaku yang panjang. Nah, ini dapat menghambat. Dengan mengatasi masalah perilaku sejak dini, disiplin positif ini dapat mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Jadi sudah kita bentengi dari sekarang untuk menerapkan disiplin positif ini kepada anak-anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, disiplin di sini sebagai bentuk kontrol kita, yaitu untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang menyeluruh atau universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, masuk kita ke poin kedua, nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter individu yang baik dalam konteks pendidikan, serta nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini pada murid melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan bimbingan dari guru. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu berkarakter, berintegritas, berkontribusi positif bagi masyarakatnya. Ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal ataupun menyeluruh. Nah, kita masuk ke poin berikutnya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sangat erat dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Melihat era Gen Z sekarang, kita harus memahami juga beberapa kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa-siswi kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di era globalisasi sekarang. Yang pertama itu, ini berdasarkan Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Bersifat fisiologis itu misalnya tentang kesehatan, makanan, kemudian rumah atau tempat tinggal. Nah, ini merupakan kebutuhan bertahan hidup karena semua manusia membutuhkan ini. Nah, kemudian kebutuhan untuk merasa aman itu juga termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Nah, agar murid kita dapat belajar dengan baik, nah kebutuhan mereka akan rasa aman, nyaman, sandang, pangan, itu juga harus terpenuhi. Tidak mungkin mereka datang ke sekolah dengan keadaan perut kosong, tidak ada jajan. Nah, itu berarti kebutuhan bertahan hidup mereka belum terpenuhi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan merasa diterima atau love. Ya, kebutuhan merasa diterima. Kita juga membutuhkan ini, bukan hanya anak-anak kita, murid-murid kita. Kita sebagai guru pun membutuhkannya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung antara komunitasnya atau antara
sesama keluarganya, temannya, lingkungannya, orang tuanya. Nah, ini adalah kebutuhan merasa diterima. Nah, setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari dirinya. Sekalipun siswa-siswi kita yang punya sifat cuek sekalipun, pasti di dasar hatinya itu memiliki rasa ingin diterima orang lain. Itu pasti. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru ini seharusnya dapat menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri anak-anak kita. Karena sejatinya siswa-siswi atau anak-anak itu memiliki keunikannya yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, akan kebebasan atau freedom. Nah, di sini murid harus diberi kesempatan untuk membuat sebuah pilihan, ya. Siswa-siswi kita diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, ini maksud dari kebutuhan kebebasan di sini. Tetapi tidak bukan berarti membiarkan dia melakukan apa saja yang mereka mau, tidak. Tapi kita tetap melakukan benteng kontrol untuk siswa-siswi kita agar tidak melenceng begitu. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun, ya. Bayangkan saja Bapak Ibu, tanpa rasa senang, tanpa rasa bahagia, betapa menyedihkan, ya kan? Kita pun sebagai manusia biasa juga ingin selalu bahagia, ingin selalu fun. Begitu juga dengan siswa-siswi kita, anak-anak didik kita. Mereka juga ingin merasa bahagia di setiap. Dengan kebutuhan dasar kesenangan ini, ingin menikmati apa yang mereka lakukan tanpa harus diatur, tetapi tetap kembali lagi tetap pada porsinya. Nah, kemudian yang kelima, nah penguasaan kebutuhan penguasaan di sini adalah kebutuhan untuk merasa jadi terampil, kemudian diakui pencapaiannya dan juga keterampilan. Nah, ini adalah beberapa 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan Dr. William Glasser. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari penghukum. Mari kita lihat contoh dari posisi kontrol restitusi. Ini adalah sebagai penghukum. Nah, ini tadi adalah contoh dari posisi kontrol restitusi, posisi penghukum, ya. Mungkin dulu kita juga pernah merasakan ya di posisi siswa seperti ini. Namun kalau pada posisi penghukum ini kesannya itu menghardik, menjudge siswa, langsung memberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan dari siswa kita. Nah, kemudian apa dampaknya?
Dampaknya anak akan menjadi pembangkang, melawan, dendam, betul. Kemudian dia tidak akan memiliki rasa mencintai gurunya atau menyayangi gurunya. Iya. Ini adalah dampak dari penghukum. Kemudian yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini tadi contoh posisi membuat merasa bersalah. Nah, di sini kesannya beda sama penghukum tadi, dia bernada tinggi, bernada keras. Tapi kalau di sini dia cenderung membuat atau melembut, suaranya sedikit tenang, tetapi tetap dia menyalahkan siswa begitu. Nah, untuk dampak dari posisi ini membuat siswa kita itu merasa bersalah tentunya ya, membuat dia merasa bersalah sehingga dia meminta maaf kepada gurunya, kemudian rendah diri atau menarik diri. Ini dampaknya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, jadi terlihat ya Bapak Ibu ya, perbedaannya. Kalau tadi sebagai teman itu memang betul-betul lembut, selembut-lembutnya kepada anak ya. Dia harus fair gitu, fair agar dicintai oleh siswa. Kemudian dampaknya ini apa? Ya, anak-anak itu akan ya menganggap sepele tentunya. Murid itu tidak akan mandiri, dia tidak mandiri, dia punya tempat berpegang gitu. Betul sekali Bu Tata. Nah, ini adalah untuk posisi yang keempat, posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul.
Nah, itu tadi posisi pemantau atau monitor. Di sini pemantau itu mengandalkan penghitungan ataupun data untuk mengontrol muridnya. Dia mengandalkan siswanya untuk melihat kembali, mengulas kembali berapa aturan-aturan sekolah. Kemudian apakah posisi ini ada dampak? Ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama, murid akan menghitung, kemudian konsekuensi serta tidak sepenuhnya mandiri, gitu. Itu dampak dari posisi pemantau atau manajer. Kemudian posisi terakhir yaitu posisi manajer. Nah, ini beberapa perbedaan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah posisi manajer, yang mana posisi ini netral, ya. Ini tujuannya untuk dapat merefleksikan atas tindakan yang dilakukan murid sehingga membuat murid ini belajar dan juga mengetahui konsekuensinya. Kemudian dia berusaha untuk mencari solusi dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Dari kelima posisi ini, mana kira-kira yang lebih perlu kita lakukan? Posisi yang mana? Ya, betul. Kita harus ada di posisi manajer. Jadi tidak bersifat netral gitu kepada anak-anak, tetapi membuat dia untuk mencari solusi dari apa yang dia perbuat gitu. Jadi bukan kita yang mencari solusinya, berikan kepada dia untuk mengajarkan dia bernalar kritis tadi. Nah, kemudian kita masuk ke poin keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai, prinsip, dan juga harapan yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun murid, yang menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, selama ini yang kita kenal itu adalah kontrak belajar, ya. Tapi sekarang itu namanya keyakinan kelas, begitu. Keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita terapkan dengan tujuan membangun budaya kelas positif, kemudian menjadi pedoman bersama, serta meningkatkan tanggung jawab untuk di kelas kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat
keyakinan kelas ini tentunya kita melibatkan semua anggota kelas. Kemudian kita menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Kemudian buatlah keyakinan kelas yang spesifik dan terukur, serta display keyakinan kelas, evaluasi dan perbaharui secara berkala. Ini adalah cara atau tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah beberapa contoh bahasa dalam keyakinan kelas. Kalau yang pertama itu kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Ada juga kami akan aktif dalam pembelajaran. Jadi dia menggunakan bahasa yang universal. Kami akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kami akan menjaga kebersihan kelas. Biasanya tidak boleh membuang sampah. Itu kan bahasanya kurang tepat. Jadi kita gunakan bahasa yang sederhana dan baku. Kami akan saling membantu ketika ada yang kesulitan. Ini adalah beberapa contoh kata-kata atau kalimat. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi, membangun disiplin positif. Yang mana segitiga restitusi ini merupakan sebuah konsep dalam disiplin positif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak didik kita, untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan peserta didik kita. Yang mana konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan situasi, bukan hanya pada hukuman. Ini sesuai dengan posisi kontrol yang manajer tadi. Kemudian ada beberapa langkah atau 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya. Ya, dengan tujuan membantu individu untuk tetap tenang dan kembali ke kondisi emosionalnya yang stabil. Kalau tadinya anak-anak kita itu lagi berantem dengan temannya, itu kita stabilkan dulu. Jangan langsung kita tanya, kita cecar dengan beberapa pertanyaan, tidak. Tapi kita stabilkan emosi dia. Kemudian setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita minta pendapat dia, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu salah atau tidak. Nah, minta pendapat dia. Begitu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita tanya kembali ke dia. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, kemudian berikan dia kesempatan untuk memberikan solusi atas tindakan yang sudah ia lakukan. Nah, mengapa segitiga restitusi itu penting? Sangat penting untuk fokus pada solusi yang dicari oleh peserta didik kita. Kemudian membangun empati, memperkuat hubungan, serta meningkatkan tanggung jawab. Nah, kesimpulan dari budaya positif atau segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang efektif untuk mendidik anak-anak tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah beberapa materi mengenai budaya positif yang sudah saya pahami dan saya pelajari di CGP Angkatan 11 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu sekali sini boleh? Ini setelah saya mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Bu Ayu Wandira, rekan kerja saya jadi lebih mengetahui bahwa keyakinan kelas itu sangat diperlukan dalam pembelajaran. Tujuannya supaya membentuk atau membangun budaya positif antara murid dan guru sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Wandira SPDGR setelah apa yang beliau sampaikan pada materi tadi tentang disiplin positif. Jadi saya sebagai guru saat ini sudah bisa memahami bagaimana kita menghadapi karakter anak sekarang, tidak bisa bertindak seperti zaman dahulu kala. Kita saat ini harus melakukan disiplin yang positif, yaitu memberikan kepada anak itu solusi apa yang konsekuensi yang mereka hadapi dari setiap masalah yang mereka lakukan di sekolah. Setelah itu kita harus menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan kepada anak itu sendiri supaya hubungan antara kita, anak dan orang tua berjalan baik. Nah, jadi disiplin positif ini sangat baik kalau semua guru bisa melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asmita. Ingin berterima kasih atas presentasi yang dilakukan Bu Ayu. Sangat menambah wawasan, apalagi saya sebagai guru baru untuk bisa menentukan seperti disiplin positif itu tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan karakter anak, di mana pada masa sekarang ini karakter anak memang harus benar-benar dibentuk dengan di masa era globalisasi ini, di mana semua itu serba canggih dengan teknologi dan atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana sebenarnya anak itu lebih pandai pada gurunya. Nah, sehingga muncul kadang rasa lebih tahu daripada gurunya. Jadi dengan adanya guru sebagai posisi kontrol restitusi tadi, itu bisa menentukan kita sebagai guru harus bertindak seperti apa, posisi yang bagaimana yang bisa kita pilih. Yaitu kalau menurut saya dari posisi manajer tadi, kita bisa mengetahui yang mana kita tanyakan dulu apa masalah sebelumnya, lalu kita tanya lagi solusinya. Karena ketika anak itu bisa membuat atau muncul suatu masalah, harus bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Lalu keyakinan positif atau keyakinan kelas itu di mana sebagai fondasi untuk setiap anggota kelas, di mana mereka bisa sadar akan seandainya dia melakukan kesalahan atau melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati, dia bisa tahu kesalahannya yang mana, apakah itu benar atau salah. Jadi kita sudah tahu langsung meminta pendapat anak itu, dan kita nggak harus yang menghukumi, langsung menghakimi. Jadi tahu solusinya secara singkat. Terima kasih sekali lagi Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Saya semangat
peraturan yang sudah kalian buat akan kita kelompokkan menjadi satu keyakinan kelas, ya. Nanti silakan satu orang membantu Miss untuk membacakan dan juga mengelompokkannya. Boleh satu orang, siapa yang bersedia? Oke, silakan Nak. Maju. Silakan dibaca satu-satu. Dicabut, nggak usah. Ya. Dicabut. Ke sana. Ini dicabut lah. Iya, Memiliki adab dan sopan, santun dengan teman, tidak menggoreskan suara saat ada guru dan berbicara kepada teman. Oke, berarti ini terkategori etika. Kita gabungkan di sini dulu ya. Kita kelompokkan dulu di sini. Etika. Ingat ya, yang baris pertama etika. Tidak Sampah sembarangan. Berarti kebersihan. Buat di sana. Sisakan. Nanti ke bawah aja. Saya ingin kelas ini bersih. Berarti masuk ke kebersihan. Ke bawah. Oke. Sadar akan hak dan kewajiban di kelas, khususnya barang-barang masing-masing. Dan menghargai apa yang menjadi hak orang lain. Berarti masuk ke mana? Menambahkan hiasan kelas agar kelas terlihat lebih bagus dan agar lebih semangat lagi belajarnya. Masuk ke sana, ke hijau. Tidak saling sindir menyindir sesama antar teman kelas. Berarti masuk ke yang mana tadi? Etika. Pertemanan ya. Iya, di atas. Nah. Oh, oke. Next. Melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Tanggung jawab. Buat yang kedua. Oh, ya. Buat yang baru. Ah, yang baru. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan saat pelajaran, tidak ribut saat jam pelajaran. Oke, berarti masuk ke kita tadi sudah mengelompokkan mengenai aturan-aturan kelas menjadi 3 bagian yang kita selaraskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Boleh kita baca bersama? Yang pertama, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, memiliki sikap tanggung jawab. Sepakat? Oke. Yang ketiga, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sepakat? Untuk lebih disepakati, Miss menginginkan masing kalian untuk memberikan cap jarinya pertanda bahwasannya keyakinan kelas di 11A untuk kita sepakat. Boleh masing-masing kalian bergantian ke depan. Usahakan warnanya ini berbeda-beda ya. Boleh silakan dari sana, dari bagian
Halo Bilkis, Halo Miss. apa kabar? Baik Miss. Sehat? Alhamdulillah sehat Miss. Bilkis tahu nggak kenapa Miss panggil Bilkis ke sini? Tahu Miss karena Bilkis terlambat masuk kelas. Betul. Nah, menurut Bilkis kalau terlambat masuk kelas itu perbuatan baik atau tidak? Enggak Miss. Kenapa? Karena meninggalkan pelajaran. Nah, itu Bilkis tahu perbuatan tidak benar pada saat kita terlambat masuk ke kelas. Itu tidak apa-apa. Miss juga Miss paham setiap manusia itu, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Miss juga begitu, punya kesalahan. Tetapi di sini Miss tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi di sini Miss ingin memberikan membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang Bilkis hadapi saat ini. Nah, Miss yakin Bilkis pasti punya alasan tersendiri mengapa Bilkis melakukan hal itu. Boleh Miss tahu? Boleh Miss. Alasannya pertama Bilkis keasikan main sama teman. Oke. Setelah udah mau dekat pelajaran masuk, baru Bilkis beli jajan. Dan gitu kayak Bilkis makannya di kantin juga. Akhirnya ketinggalan kelas Miss karena keasikan makan sama mainnya sama teman sambil ngobrol. Wah, memang kalau kita udah ngobrol sama teman, itu kalau udah asyik, kita pasti lupa waktu ya. Ya, Miss paham banget itu. Namun kita harus mencari solusi yang tepat ya untuk supaya nanti Bilkis nggak lagi melakukan hal demikian. Kira-kira Bilkis punya solusi nggak? Solusinya kayaknya Bilkis harus belajar ngatur waktu lagi Miss. Kapan rencananya Bilkis akan memulainya? Besok Miss, soalnya kesalahan kan nggak boleh lama-lama ditunda perbaikinya. Oke, Bilkis ingat nggak? Sebelumnya kita sudah punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Masih ingat apa itu? Masih Miss. Apa? Ketepatan waktu Dan disiplin. Nah, kita sudah sepakati kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita untuk selalu disiplin dan pandai mengatur waktu. Betul sekali. Nah, kira-kira Bilkis ke depannya ingin menjadi siswa yang seperti apa? Bilkis pengen jadi siswa yang bisa mengatur waktu dan menaati guru, orang tua, dan teman-teman Miss. Bagus sekali. Semangat terus. Miss yakin Bilkis bisa untuk merubah hal-hal negatif yang sudah dilakukan menjadi sesuatu yang positif. Tetap semangat. Kita sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Berarti Bilkis harus memanajemenkan waktu antara istirahat dan juga bermain dengan teman-teman. Oke, terima kasih ya Nak ya waktunya. Semoga kedepannya bisa berubah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Salsabila. Saya senang telah berdiskusi dengan Miss Ayu dan memberitahu saya bahwasanya masuk kelas terlambat itu tidak baik, dan saya berjanji akan mengatur waktu lagi untuk bisa masuk kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Nak? Alhamdulillah baik Miss. Baik. Feby tahu nggak kenapa Miss panggil Feby ke sini? Nggak tahu Miss. Nggak tahu ya. Tadi kita udah melaksanakan asesmen harian, betul? Betul Miss. Betul. Gimana tadi asesmennya? Bisa apa enggak? Kurang bisa sih Miss, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak. Bisa. Tadi pada saat asesmen, apa yang Feby lakukan untuk mendapatkan jawabannya? Feby ada nengok catatan sih Miss di bawah laci. Oke, lihat catatan di bawah laci ya? Iya Miss. Oke. Kira-kira perbuatan yang Feby lakukan pada saat asesmen tadi betul apa salah?
Salah, Miss. Maaf ya, Miss. Nah, salah ya. Iya. Berarti ya, Miss paham. Setiap orang itu punya kesalahan, ya kan? Punya problem tersendiri. Miss pengen tahu nih, kira-kira alasan Feby melihat catatan di bawah lagi pada saat asesmen tadi apa nak? Baby nggak belajar tadi malam, Miss, sebelum apa tuh. Kenapa nggak belajar? Karena kasihkan main HP, habis itu ketiduran. Jadi nggak ada belajar. Nggak ada belajar ya, keasikan main handphone, terus lupa kalau ternyata besoknya mau asesmen, Iya, Miss. jadinya nggak belajar. Oke. Nah, kalau dengan permasalahan atau alasan yang begitu, ada solusi nggak kira-kira untuk kedepannya bagaimana? Solusinya Baby ngatur waktu sih, Miss, kayak biar malam sebelum ulangannya besoknya Baby langsung belajar gitu pas malam, biar ngatur waktu malam itu Baby belajar, jadi nggak usah main handphone dulu. Oke, bagus. Berarti harus pandai mengatur waktu ya, antara main gadget dengan belajar di rumah. Supaya apa? Hasilnya pada saat ujian atau pada saat ulangan mendapatkan hasil yang bagus, yang baik. Nah, kemudian ingat nggak, Feby, kemarin kita pernah melakukan kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Ingat? Ingat, Miss, Apa salah satunya keyakinan kelas kita? tentang kejujuran, Miss. Iya. Kejujuran dalam Bertindak. Jujur dalam bertindak. Oke. Feby berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Pada saat ulangan harian kita tidak jujur. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah ini mau Baby rubah sih, Miss, untuk hari ini biar nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Bagus, berarti mulai hari ini mau dilakukan? Mulai hari ini. Akan merubah ya kesepakatan kita sebelumnya, yang mana harus selalu jujur dalam bertindak. Oke, bisa ya nak ya? Iya, bisa. Untuk hari ini, mulai hari ini apabila kita ada ulangan, bukan hanya sama Miss, sama guru-guru lain juga begitu ya? Iya, Miss. Iya, harus jujur apapun hasilnya, kerjakan semampunya. Kerjakan semampunya. Sekalipun kita tidak paham, tapi kerjakan saja apa yang kita mau. Karena hasil yang baik itu jujur paling utama. Oke, Feby? Oke, Miss. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Iya, Mas. Oke, terima kasih. Maaf ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby. Saya sangat senang berdiskusi dengan Miss karena saya dapat menemukan permasalahan yang telah saya lakukan dan dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.